Shalom, pada sesi ini saya akan membahas satu topik di mana kitab Injil yang dipakai Yesus waktu masih hidup dalam pelayanan. Jadi ada orang berpikir bahwa Yesus datang membawa kitab Injil dan kitab Injil itulah yang diajarkan, yang diberitakan oleh Yesus selama dia pelayanan di tengah-tengah dunia. Ayat yang sering dikutip oleh mereka adalah Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat ini dipahami mereka bahwa kata memberitakan Injil Kerajaan Allah dipahami oleh mereka bahwa Yesus mengajarkan kitab Injil, di mana kitab Injil yang diajarkan oleh Yesus itu tidak seperti yang kita gunakan saat ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Namun jika kita melihat ayat ini memberikan data bahwa Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, bukan memberitakan kitab Injil di sini. Jadi sangat jelas. Jadi antara kata memberitakan Injil Kerajaan Allah beda dengan memberitakan kitab Injil. Jadi mereka tidak memahami arti kata Injil Kerajaan Allah dalam teks tersebut. Injil Kerajaan Allah di dalam iman Kristen bukan sebuah kitab suci yang dibawa dari surga. Yesus tidak pernah membawa kitab suci dari surga, Yesus tidak pernah mengajarkan kitab suci Injil dari surga. Dan Injil Kerajaan Allah bukanlah sebuah tulisan di dalam sebuah gulungan kitab seperti yang dipahami mereka. Mengapa bisa demikian? Mari kita melihat apa sih arti kata Injil itu sendiri dan apa arti kata Injil Kerajaan Allah. Kata Injil dalam teks Yunani artinya adalah kabar baik. Jadi Injil Kerajaan Allah adalah kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja. Kabar baik tentang hukum dari kerajaan di mana Yesus kelak menjadi Raja. Kabar baik tentang Yesus menyediakan dirinya untuk mengampuni, melindungi, dan menyelamatkan manusia masuk dalam kerajaan surga. Dari arti ini sebenarnya jadi Injil Kerajaan Allah adalah Yesus memberitakan tentang dirinya yang diutus oleh Allah untuk memberikan keselamatan, untuk melakukan karya yang ajaib, penebusan, pengampunan, menjadi teladan hidup yang benar. Itulah yang diajarkan dan itulah yang dimaksud dengan Kerajaan Allah yang dimaksudkan di dalam kitab Injil. Jadi bukan berbicara sebuah kitab, tetapi berbicara bahwa Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang untuk menyatakan seluruh kehendak Allah, seluruh kebenaran Allah, seluruh tujuan Allah bagi penyelamatan manusia. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan dialah keselamatan. Dan Injil Kerajaan Surga ini berbicara kabar baik tentang suatu komitmen orang percaya untuk setia, menyediakan dirinya untuk mematuhi titah-titah dan hidup bagi kehormatannya. Artinya di sini Yesus mengajarkan orang-orang yang dilayaninya supaya mereka menyediakan dirinya untuk hidup percaya dan setia kepada Yesus sebagai juru selamat. Jadi kata Injil Kerajaan Allah kabar baik tentang Yesus Kristus yang akan mati untuk manusia berdosa, bangkit bagi mereka sehingga pengharapan dapat sampai kepada semua orang. Jadi sangat jelas Injil Kerajaan Allah tidak pernah dipahami oleh iman Kristen sebagai sebuah kitab. Tetapi Injil Kerajaan Allah yang diberitakan Yesus adalah tentang dirinya. Yesus sendirilah Injil itu, di mana Yesuslah keselamatan, Yesuslah kabar baik yang akan memberikan hidupnya. Dan Yesus mengajarkan supaya orang yang mendengar ajaran itu memberikan komitmen hidup percaya kepada Yesus sebagai jalan keselamatan. Dan orang itu menyediakan hidupnya untuk mematuhi seluruh kehendak Yesus, seluruh kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Jadi sangat jelas bahwa iman Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Injil itu yang diberitakan Yesus itu dalam sebuah kitab. Jadi Injil Kerajaan Allah yang diberitakan Yesus bukan berbicara sebuah kitab.
Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah tidak memiliki pengertian bahwa Yesus memiliki atau menulis kitab Injil dan mengajarkannya kepada semua orang. Mengapa bisa demikian? Mari kita melihat data-data berikut. Bahwa kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja itulah Injil Kerajaan Allah. Jadi Injil Kerajaan Allah itu berbicara seluruh karya-karya Yesus atau tujuan Allah mengutus Yesus datang ke dunia ini. Itulah yang diajarkan Yesus. Makanya Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Aku diutus oleh Bapakku untuk memberikan pengampunan dosa. Bahkan semua dia mengatakan, aku pintu, aku gembala, aku semuanya dia katakan begitu. Jadi itulah yang masuk Injil Kerajaan Allah. Sedangkan kitab Injil adalah tulisan para rasul yang diilhami oleh Roh Kudus tentang Injil Kerajaan Allah. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diperbuat oleh Yesus dituliskan oleh para rasul. Termasuk ketika Yesus mengajar mulai dari bagaimana dia menyelamatkan, mengampuni dosa, membawa kepada kehidupan kekal, itulah yang diajarkan Yesus, itulah dituliskan oleh para rasul, oleh para murid-murid. Baik itu tentang karya Yesus, pribadi Yesus, apa yang sudah dikerjakan Yesus, sedang dikerjakan, dan yang akan terjadi. Dan tulisan-tulisan yang memberitakan Yesus tulisan kitab Injil ini berbicara juga tentang etika, tentang teladan moral, serta pengajaran-pengajaran Yesus yang mengagumkan. Dan tulisan-tulisan para rasul yang ada di dalam kitab yang disebut sebagai kitab Injil, ini dituliskan setelah Yesus naik ke surga. Tidak ada kitab yang ditulis oleh Yesus atau ditulis pada zaman Yesus hidup. Buktinya, kitab Injil ditulis tahun 40 sampai tahun 70-an Masehi. Jadi sangat jelaslah bahwa Yesus tidak membawa kitab Injil, tetapi Yesus datang membawa Injil. Dan Injil Kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus diberitakan di dalam kitab Injil. Maka 4 kitab Injil, Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes, disebut sebagai kitab Injil. Jadi sangat jelas bahwa Injil Kerajaan Allah bukanlah sebuah kitab, tetapi kitab Injil adalah kitab yang berbicara tentang Yesus sebagai Injil yang hidup, dituliskan di dalam sebuah kitab yang dituliskan oleh para murid dan orang yang sejaman dengan para murid, dan tulisan mereka adalah tulisan suci yang diilhami, yang diberikan terang oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya sedikit penjelasan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.